Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Cici Puspitasari, NIM 2020-270515. Di sini saya akan menyebutkan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disertai ancaman sanksinya. Yang pertama, pasal 12. Setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 419, pasal 420, pasal 423, pasal 425 atau pasal 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling sedikit dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 13. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak 150 juta rupiah. Pasal 14. Setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang tersebut sebagaimana tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Pasal 15. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14. Pasal 16. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, pasal 3 sampai dengan pasal 14. Pasal 17. Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18. Pasal 18. Yang pertama, selain pidana tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. B. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Yang ke C. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 tahun. D. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana. Yang kedua, jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B paling lama dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan yang telah diperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Yang ketiga, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf B, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya
tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan. Pasal 19. Yang pertama, putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang berikat baik akan dirugikan. Yang kedua, dalam hal putusan pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1, termasuk juga barang pihak ketiga yang mempunyai itikat baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 2 bulan setelah putusan pengadilan yang diucapkan di sidang terbuka. Yang ketiga, pengajuan surat keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan pengadilan. Yang keempat, dalam keadaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2, hakim meminta keterangan menuntut umum dan pihak yang berkepentingan. Yang kelima, penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 2 dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung oleh pemohon atau penuntut umum. Pasal 20. Yang pertama, dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan dipidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya. Yang kedua, tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak ke dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Yang ketiga, dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi tersebut diwakili oleh pengurus. Yang keempat, pengurus yang mewakili korporasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dapat diwakili oleh orang lain. 5. Hakim dapat memerintahkan supaya pengurus korporasi menghadap sendiri di pengadilan dan dapat pula memerintahkan supaya pengurus tersebut dibawa ke sidang pengadilan. Baik, terima kasih. Itu saja materi yang saya bawakan. Sekian dan selamat siang. Peace.